Halo sahabat jiwa, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Hari ini aku ingin membacakan readingan tentang siapa dan apa alasan dia merasa iri terhadapmu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapan saja kamu menonton readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Energi bisa terbolak-balik, vice versa. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Five of Swords, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Four of Wands, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Nine of Wands. Dia yang iri padamu mungkin adalah seseorang yang pernah bertengkar denganmu di masa lalu. Seringkali, dia menjadi orang yang memulai pertengkaran atau perdebatan, menciptakan situasi di mana kamu disalahkan atau dianggap remeh oleh orang-orang di sekitar. Mungkin dia adalah temanmu, seseorang yang sudah pernah menikah atau memiliki komitmen dengan seseorang. Tapi sayangnya, pernikahan atau komitmen itu mungkin sudah berakhir saat ini. Dia adalah seseorang yang sangat menginginkan adanya seseorang yang bisa menjadi teman sejati atau seseorang yang benar-benar mengerti dia. Namun, keinginannya ini mungkin tidak tercapai, dan dia melihatmu sebagai seseorang yang memiliki hal itu. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dan menghargaimu, sementara dia merasa kesepian dan tidak mendapatkan dukungan yang sama. Keadaan ini membuatnya iri dan tidak suka melihat kebahagiaanmu. Dia melihat bagaimana kamu memiliki hubungan yang kuat dan saling mendukung dengan orang-orang di sekitarmu. Sesuatu yang dia sangat inginkan, tapi sulit untuk dicapai. Ketika dia melihat kebahagiaanmu, dia mungkin merasa semakin terisolasi dan terpinggirkan, memperparah rasa tidak amannya dan kebutuhannya untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Dalam upaya untuk mengatasi perasaannya sendiri, dia mungkin mencoba merusak reputasimu atau menciptakan situasi yang membuatmu terlihat buruk di mata orang lain. Dia merasa perlu menurunkanmu untuk merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Karena melihatmu berhasil dan bahagia membuatnya merasa semakin gagal dan tidak berarti. Dia mungkin merasa bahwa hidupnya penuh dengan kegagalan dan kehilangan. Sementara kamu tampak berhasil dan selalu didukung oleh orang-orang di sekitarmu. Perasaan iri dan cemburu ini menciptakan ketegangan dan konflik, karena dia tidak tahu cara lain untuk menghadapi rasa sakit dan ketidakpuasannya sendiri. Apalagi mungkin kamu selalu terlihat bahagia di matanya. Kamu adalah seseorang yang selalu menunjukkan bahwa hidup yang kamu miliki penuh dengan kebahagiaan. Sedangkan dia mungkin tidak merasa demikian. Dia mungkin merasa bahwa hidupnya penuh dengan kesulitan dan kekurangan. Sedangkan kamu tampak selalu menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam segala hal yang kamu lakukan. Setiap kali dia melihatmu tersenyum atau menikmati waktu bersama teman dan keluarga, perasaan iri dan tidak suka mungkin muncul dalam dirinya. Dia melihat bagaimana kamu mampu mengatasi masalah dengan tenang, dan selalu menemukan sisi positif dalam setiap situasi. Sementara itu, dia mungkin merasa terjebak dalam lingkaran negatif, sulit untuk menemukan kebahagiaan atau kepuasan yang sama dalam hidupnya. Dia mungkin merasa bahwa kamu memiliki semua hal yang dia inginkan, seperti dukungan emosional, cinta, dan juga kebahagiaan. Perasaan ini bisa membuatnya semakin terpuruk, merasa tidak berdaya, dan meragukan kemampuan dirinya untuk mencapai kebahagiaan yang sama. Perbandingan yang terus-menerus antara hidupnya dan hidupmu semakin memperburuk perasaan tidak aman dan ketidakpuasannya. Selain itu, dia mungkin melihatmu sebagai seseorang yang selalu mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang-orang di sekitar. Ini bisa membuatnya semakin merasa terpinggirkan dan tidak dihargai, dan menambah rasa iri serta kebenciannya yang semakin dalam terhadapmu. Dia mungkin merasa bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak akan pernah mendapatkan pengakuan dan kebahagiaan yang sama seperti yang kamu miliki. Jadi tidak heran jika dia merasa iri terhadapmu saat ini. Keberhasilanmu dalam mengatasi hambatan dan rintangan dalam hidup membuat dia merasa iri. Dia mungkin merasa bahwa dia tidak mampu untuk mengatasi rintangan dengan cara yang sama. Setiap kali dia melihatmu berhasil mengatasi tantangan yang berat, dia merasa jika dirinya semakin kecil dan tidak berdaya.
Keberhasilanmu menjadi cermin bagi ketidakmampuannya dalam menghadapi kesulitan dengan keteguhan dan keberanian yang sama. Dia mungkin seringkali terjebak dalam keraguan dan ketakutan, sementara kamu terus maju dengan keyakinan dan tekad. Ketika dia melihatmu mengatasi masalah besar dengan tenang dan berhasil, perasaan iri yang dia rasakan kepadamu pun semakin mendalam. Dia merasa bahwa kamu memiliki sesuatu yang dia tidak miliki, yaitu kemampuan untuk bangkit dari kegagalan dan melihat setiap rintangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Rasa iri ini juga bisa berasal dari perasaan tidak adil. Dia mungkin merasa bahwa dia telah berusaha keras, tetapi keberuntungan tampaknya selalu berpihak padamu. Setiap kali kamu mencapai sesuatu yang besar, dia merasa semakin terpuruk dan tidak berharga. Dia merasa bahwa semua usaha yang dia lakukan tidak akan pernah cukup mencapai pencapaian yang ingin dia raih. Sementara kamu terus mendapatkan pengakuan dan kesuksesan kamu sendiri di dalam hidupmu, bahkan terkadang tanpa usaha yang besar untuk menggapainya sekalipun. Alasan selanjutnya dia merasa iri kepada kamu adalah karena kamu dianggap memiliki kehidupan yang stabil dan aman. Kamu mungkin terlihat seperti seseorang yang memiliki segala sesuatunya, terencana dan berada di jalur yang benar. Sementara dia merasa hidupnya penuh dengan ketidakpastian dan kekacauan. Dia mungkin merasa bahwa kestabilan yang kamu miliki adalah sesuatu yang sulit untuk dicapai dalam hidupnya sendiri. Kamu memiliki pekerjaan yang mapan, hubungan yang harmonis, dan lingkungan sosial yang mendukung. Kehidupanmu yang teratur dan stabil membuatnya merasa cemburu, karena dia selalu merasa seolah-olah dia berjalan di atas tali tanpa jaring pengaman. Setiap kali dia menghadapi tantangan atau perubahan dalam hidupnya, dia merasa seperti kehilangan kendali. Sementara kamu tampak tenang dan siap menghadapi apapun yang datang. Perasaan ketidakpastian dalam hidupnya mungkin membuatnya merasa tertekan dan tidak berdaya. Dia melihatmu menikmati stabilitas dan keamanan yang dia idamkan, dan ini membuatnya merasa semakin tidak puas dengan keadaannya sendiri. Dia mungkin merasa bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat kestabilan yang sama denganmu. Keadaan ini menimbulkan rasa iri yang mendalam karena dia ingin memiliki kehidupan yang tenang dan teratur seperti yang kamu miliki. Alasan terakhir dia merasa iri terhadapmu adalah karena dia tidak mendapatkan pengakuan yang sama dengan pengakuan yang kamu miliki. Meskipun dia merasa telah bekerja keras dalam hidupnya, orang-orang di sekitarnya mungkin tidak mengakui atau menghargai hasil kerja kerasnya. Sebaliknya, kamu selalu mendapatkan pujian dan apresiasi dari orang-orang di sekitarmu atas apa yang telah kamu capai. Dia mungkin merasa bahwa upaya yang dia sudah usahakan tidak pernah diakui atau dihargai. Sementara kamu selalu mendapatkan perhatian dan pengakuan yang luar biasa atas prestasi dan pencapaianmu. Dan karena pandangannya ini bisa menimbulkan perasaan frustrasi dan ketidakadilan bagi dia yang memandang seperti ini. Situasi ini bisa sangat mengganggu, terutama jika dia merasa bahwa dia layak mendapatkan pengakuan yang sama. Melihatmu menerima pujian dan penghargaan yang dia idamkan membuatnya merasa semakin kecil dan tidak berharga. Membuatnya semakin merasa tidak cukup baik akan semua yang sudah dia lakukan selama ini. Perasaan iri ini bisa menimbulkan rasa sakit yang mendalam dan perasaan tidak puas dengan dirinya sendiri. Dia mungkin merasa bahwa tidak ada yang memperhatikan atau menghargai upayanya, yang pada gilirannya membuatnya merasa tidak berharga dan tidak dihargai di lingkungannya. Perasaan ini bisa membuatnya merasa terisolasi dan semakin jauh dari orang-orang di sekitarnya. Untuk menghadapi perasaan iri ini, penting bagi kamu untuk tetap rendah hati dan bijaksana. Jangan biarkan pujian dan pengakuan yang kamu terima membuatmu merasa lebih unggul atau merendahkan orang lain. Sebaliknya, gunakan posisi kamu untuk mendukung dan mendorong orang lain, termasuk dia yang merasa iri terhadapmu. Tunjukkan bahwa kamu menghargai usaha dan kerja keras orang lain, dan berikan pujian dan pengakuan yang layak ketika mereka mencapainya. Cobalah untuk memahami perasaannya dan berikan dukungan jika memungkinkan. Terkadang, memberikan pengakuan dan perhatian kepada orang lain bisa membantu mengurangi perasaan iri dan meningkatkan rasa kepercayaan diri yang dia punya. Tetap fokus pada tujuan dan kebahagiaanmu sendiri, sambil tetap rendah hati dan peduli terhadap orang-orang di sekitarmu. Dengan begitu,
Kamu bisa menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, di mana semua orang merasa dihargai dan diakui atas usaha dan kerja keras mereka. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan taman, awan, mahkota, kerajaan, langit, laut, kristal, bunga dahlia, bulan, bunga mawar, istana, bunga lavender, bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga tulip, kastil, bunga melati dan gunung. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna merah, hijau, orange, kuning, coklat, putih, biru, dan abu-abu. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio kambing, kuda, kerbau, babi, kelinci, anjing, ayam, naga, dan tikus. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf delta, udang, hotel, gajah, mama, nano, 5, kilo, Oscar, Alpha, Win-Win, Queen, Zebra, Victoria, Bromo, Charlie, Tikus, Romeo, Eko, Indonesia, Papa, dan Sierra. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Cancer, Scorpio, Sagittarius, Libra, Capricorn, Aries, Pisces, Gemini, Leo, dan Aquarius. Zodiak dan shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu, tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.